warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Jaringan Komunikasi dan Data. Pada video ini kami akan membahas terkait dengan tugas besar kami yang berjudul Analisis Permasalahan Perancangan Jaringan Tersegmentasi pada UPT Bahasa Universitas Andalas. Untuk anggota kelompok sendiri itu ada Aldo Septiawan sebagai ketua kelompok dan saya ada Naila Puspidasari, Febiola Ramli, Zahra Auliana Sution, Ferdian Rahman, dan Adinda Queen Salsabila. Selanjutnya untuk materi yang pertama terkait latar belakang yang akan disampaikan oleh Zahra. Kepada Zahra disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Perkembangan teknologi informasi menuntut institusi memiliki jaringan komputer yang handal dan stabil untuk mendukung proses pembelajaran, layanan, dan administrasi. UPT Bahasa Unan memiliki laboratorium komputer yang digunakan untuk praktikum, pelatihan, dan ujian berbasis komputer. Namun, jaringan yang ada masih mengalami kendala, khususnya di laboratorium lantai 1 yang sering tidak stabil karena belum adanya segmentasi jaringan dan tingginya beban perangkat. Kondisi ini menyebabkan aktivitas praktikum seperti akses materi, ujian berbasis komputer, dan pelatihan bahasa berbasis multimedia sering terganggu karena latensi tinggi dan putus koneksi. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian dan perancangan jaringan komputer yang dapat membantu meningkatkan kualitas layanan jaringan di UPT Bahasa sehingga kegiatan operasional dapat berjalan lebih optimal. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kondisi dan permasalahan jaringan komputer yang sedang berjalan di laboratorium UPT Bahasa Unan. Yang kedua yaitu bagaimana merancang subnetting VLSM dan pembagian IP yang efisien sesuai jumlah host pada setiap laboratorium komputer di UPT Bahasa Unan. Dan yang terakhir yaitu bagaimana mendesain dan mensimulasikan topologi jaringan secara logis dan fisik di laboratorium menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai solusi untuk meningkatkan kinerja jaringan. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu menganalisis kondisi existing dan mengidentifikasi permasalahan jaringan di seluruh lab komputer UPT Bahasa Unan. Yang kedua yaitu menyusun perencanaan subnetting menggunakan metode VLSM berdasarkan kebutuhan jumlah komputer pada tiap laboratorium. Dan yang terakhir yaitu merancang dan mensimulasikan topologi jaringan laboratorium dengan Cisco Packet Tracer sebagai usulan solusi peningkatan kualitas layanan jaringan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra. Untuk materi selanjutnya terkait dengan identitas perusahaan yang akan disampaikan oleh Adin. Kepada Adin disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identitas perusahaan. Pusat Bahasa Universitas Andalas merupakan sebuah lembaga yang didirikan pada tahun 1994 melalui kerjasama antara Universitas Andalas dengan British Council. Sejak awal berdirinya, instansi ini berfokus pada peningkatan kompetensi bahasa, khususnya bahasa Inggris, bagi sivitas akademika maupun pihak eksternal. Layanan yang disediakan meliputi pelatihan bahasa Inggris untuk mahasiswa, dosen, dan instansi luar, program persiapan keberangkatan studi ke luar negeri, serta berbagai seminar dan pelatihan berskala internasional. Keberadaan pusat bahasa turut mendukung pengembangan kualitas akademik dan profesional di lingkungan Universitas Andalas. Selanjutnya, untuk visi, menjadikan Pusat Bahasa Universitas Andalas sebagai pusat pelayanan di tingkat regional, nasional, dan internasional di bidang pelatihan, tes, dan penerjemahan berbagai bahasa, khususnya bahasa Inggris, sekaligus pusat konsultasi pengajaran dan penelitian bahasa. Untuk misinya, yang pertama, menyelenggarakan pelayanan kepada sivitas akademika UNAN dan masyarakat luas di bidang pelatihan dan tes berstandar nasional dan internasional. Yang kedua, menyelenggarakan pelayanan kepada sivitas akademika UNAN dan masyarakat luas di bidang pelatihan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya untuk berbagai kebutuhan. Yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan kepada sivitas akademika UNAN masyarakat luas di bidang penerjemahan baik dari bahasa asing ke bahasa Indonesia maupun sebaliknya. Yang terakhir, menjalin kerjasama dengan berbagai instansi di dalam dan luar negeri yang berkiprah di bidang pengajaran dan penelitian bahasa. Selanjutnya, untuk identifikasi permasalahan jaringan, yang pertama, pada laboratorium komputer lantai 1, beberapa komputer seringkali tidak dapat terhubung ke jaringan, terutama saat seluruh perangkat sedang aktif digunakan. Permasalahan ini terjadi karena lebih dari 40 komputer berada dalam satu jaringan besar tanpa segmentasi yang jelas. Ketika banyak perangkat aktif bersamaan, volume broadcast traffic meningkat dan memenuhi jaringan. Kondisi ini dapat menyebabkan kepadatan traffic pada satu broadcast domain dan terjadinya packet loss yang membuat sebagian komputer gagal memperoleh koneksi. Untuk permasalahan kedua,
Jaringan antar laboratorium belum terbagi dan tersegmentasi secara struktural. Seluruh laboratorium masih menggunakan pembagian jaringan yang bersifat umum tanpa segmentasi IP yang jelas berdasarkan jumlah perangkat di tiap ruang. Kondisi ini membuat manajemen jaringan menjadi kurang efisien, rawan terjadi konflik IP, broadcast domain terlalu besar, dan tidak adanya pemisahan trafik antar laboratorium. Untuk itu, diperlukan perancangan subnetting VLSM agar setiap laboratorium memiliki alokasi jaringan yang sesuai dan lebih mudah dikelola. Lalu untuk kebutuhan jaringan per divisi, dalam merancang jaringan untuk mendukung operasional pada 5 laboratorium komputer yang terdapat di UPT Bahasa Universitas Andalas, diperlukan analisis kebutuhan jaringan mencakup jumlah perangkat serta perangkat jaringan pendukung. Untuk lantai 1 ada 41 komputer aktif, 4 cadangan dengan total 45, untuk lab di lantai 2 ada 4 lab, masing-masing memiliki 21 komputer aktif dan 2 komputer cadangan dengan total perangkat 23. Jadi untuk keseluruhannya ada total 137 perangkat. Lalu selanjutnya analisis lingkungan. Untuk yang pertama, lingkungan fisik gedung. UPT Bahasa terdiri dari beberapa ruang administrasi, ruang kelas, serta 5 laboratorium komputer. Distribusi laboratorium adalah sebagai berikut. Untuk di lantai 1 ada satu laboratorium komputer berkapasitas besar. Untuk di lantai 2 ada 4 laboratorium komputer dengan kapasitas yang seragam. Setiap laboratorium memiliki tata letak meja komputer yang berbaris dan saling berdekatan sehingga memerlukan pengaturan kabel jaringan yang rapi dan jalur distribusi yang terstruktur. Kondisi ruangan didukung akses listrik yang memadai, namun tata letak perangkat jaringan seperti switch masih bergantung pada lokasi stop kontak dan jalur kabel yang tersedia. Lalu, selanjutnya, lingkungan operasional. UPT Bahasa digunakan untuk berbagai aktivitas pembelajaran, praktikum, serta ujian berbasis komputer. Intensitas penggunaan jaringan cukup tinggi, terutama pada saat ujian atau pelatihan berbasis aplikasi daring. Ciri operasional lingkungan yang pertama itu banyak komputer digunakan secara bersamaan, aktivitas dominan berupa akses internet, multimedia pembelajaran, dan uji kompetensi berbasis komputer, trafik data meningkat signifikan pada jam-jam ujian, dan semua laboratorium membutuhkan koneksi stabil untuk menjaga kelancaran proses belajar. Lalu, untuk lingkungan operasional, secara umum, infrastruktur jaringan di UPT Bahasa masih bergantung pada koneksi utama dari jaringan Universitas Andalas. Namun, implementasi di tiap laboratorium belum sepenuhnya optimal. Hasil observasi menunjukkan lantai 1 masih menggunakan jaringan Wi-Fi UNAN yang diperluas dengan repeater, dan perangkat repeater tersebut sudah tidak berfungsi optimal. Yang kedua, laboratorium di lantai 2 menggunakan koneksi jaringan LAN, tetapi belum memiliki desain subnet dan struktur IP yang terkelola. Lalu, penempatan switch dan kabel belum sepenuhnya mengikuti standar instalasi jaringan yang rapi dan mudah di-maintain. Terakhir, belum ada segmentasi jaringan per lab, sehingga trafik antar lab bisa saling mempengaruhi. Lalu, lingkungan teknologi yang dibutuhkan. Berdasarkan kondisi fisik, operasional, dan infrastruktur yang dimiliki saat ini, UPT Bahasa membutuhkan teknologi jaringan yang menggunakan LAN kabel sebagai koneksi utama untuk seluruh komputer, mempunyai segmentasi IP per lab melalui subnetting VLSM, mendukung bandwidth memadai untuk tiap ruangan, memiliki infrastruktur pendukung seperti switch yang kompatibel, kabel jaringan standar, serta titik distribusi yang jelas, dan terakhir memungkinkan monitoring dan troubleshooting secara efisien. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dinda. Selanjutnya untuk materi perhitungan dan perencanaan jaringan itu akan disampaikan oleh Naila. Kepada Naila disilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Baik, materi selanjutnya itu adalah perhitungan dan perancangan menggunakan VLSM. Jadi pada tahap ini kita akan melakukan subnet secara menyeluruh menggunakan metode VLSM untuk menghindari pemborosan IP. Jadi untuk network induk yang kita gunakan sekarang itu adalah 10.64.20.0 dengan prefix 22. Nah, untuk perancangan ini, untuk blok ini itu udah cukup untuk menampung kebutuhan komputer yang ada di seluruh UPT Bahasa. Langkah pertama yang akan kita lakukan sebelum melakukan perhitungan subnetting adalah untuk menentukan kebutuhan host per subnetnya. Nah, kebutuhan jumlah perangkat per laboratorium itu berdasarkan observasi yang telah kami lakukan. Untuk laboratorium lantai 1 itu memiliki 45 komputer. Sedangkan untuk lantai 2-nya sendiri, untuk tiap labor-labornya, mulai dari labor A, labor B, labor C, hingga labor D, masing-masing memiliki 23 komputer. Nah, namun kita juga perlu perhatikan di setiap subnet atau VLAN-nya itu juga membutuhkan satu alamat lain untuk gateway-nya.
Jadi untuk lantai 1 yang tadinya perlu 45 host, kita tambahkan dengan gateway, jadinya total kebutuhan hostnya itu menjadi 46 host. Begitupun untuk lantai 2 menjadi 24 host pada tiap ruangannya. Penambahan satu alamat gateway pada masing-masing subnet ini merupakan bagian yang krusial dari perancangan jaringan. Karena gateway ini nantinya akan bertindak sebagai pintu penghubung bagi seluruh perangkat yang ada di dalam subnet tersebut. Setelah menentukan kebutuhan host untuk setiap subnet atau setiap labnya tadi, maka barulah kita menentukan prefix dan ukuran blok dari setiap subnetnya. Nah, dalam metode VLSM, penentuan ukuran subnet itu dilakukan secara bertahap, mulai dari host yang terbesar hingga host yang terkecil. Jika kita perhatikan tadi, maka laboratorium lantai 1 dengan kebutuhan host paling besarlah yang akan kita tentukan terlebih dahulu prefixnya dan ukuran bloknya. Rumus dasar yang digunakan untuk menentukan jumlah bit host itu adalah 2 pangkat H dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Itu adalah host yang memang sudah default untuk network address dan broadcast address-nya. Jadi, jika untuk laboratorium lantai 1 tadi, kita akan cari nilai H yang paling mendekati untuk memenuhi kebutuhan host-nya. Jika kita pakai pangkat 2 pangkat 5, maka hanya ada 32 host yang artinya tidak mencukupi untuk kebutuhan host di laboratorium lantai 1. Oleh karena itu kita pakai 2 pangkat 6. Lalu dikurangi dengan 2, sehingga usable host yang bisa digunakan pada rentang subnet ini adalah 62. Selanjutnya kita akan menentukan prefixnya. Nah, prefix ini adalah nilai H tadi itu 32. Jadi kan dalam subnet mask dari setiap subnet itu ada 32 bit. Nah, bit yang 32 inilah yang akan kita kurangkan dengan 6. Jadi 32 dikurang 6 itu adalah 26. Arti 26 ini adalah network address itu akan digunakan dari bit yang pertama sampai bit ke-26. Sedangkan bit ke-27 hingga bit ke-32 lah yang akan kita gunakan sebagai tempat penyimpanan host. Jadi untuk prefix 26 subnet masknya itu adalah 255.255.255.192. Nah, setelah menentukan prefix di lantai 1, barulah kita bisa masuk ke prefix di lantai 2. Nah, untuk prefix lantai 2, kita cari juga nilai H yang mendekati, lalu dikurang dengan 2 untuk NA dan BA-nya, lalu kita ketemu usable host-nya itu ada 30. Nah, untuk prefixnya sendiri ya 32 dikurang 5 yaitu 27 dan subnet masknya menjadi 255.255.255.224 dan begitu pun seterusnya hingga laboratorium komputer lantai 2 lab D. Nah, setelah menentukan prefix dan ukuran bloknya, kita sekarang akan melakukan pembagian alamat IP sesuai dari kebutuhan dan prefixnya tadi. Jadi setelah seluruh subnet dialokasikan menggunakan metode VLSM pada tahap sebelumnya, langkah berikutnya itu adalah untuk melakukan pembagian IP secara rinci pada setiap subnet yang telah ditentukan. Nah, dalam perancangan ini, alamat gateway itu ditetapkan sebagai host pertama pada setiap subnet. Penempatan gateway pada host pertama itu memberikan konsistensi dalam dokumentasi dan mempermudah proses administrasi jaringan. Jadi di sini kalau kita lihat untuk network address-nya, kita akan mulai di 10.64.20.0 untuk laboratorium lantai 1. Nah, dengan prefix tadi kita harus ingat prefixnya itu adalah 26. Nah, gateway-nya lah yang kita gunakan dulu sebagai awal. Jadi gateway-nya itu sebelum range host-nya kita beri dulu, kita alokasikan IP untuk gateway-nya. Di sini adalah 10.64.20.1. Nah, barulah range host usable-nya itu dari 10.64.20.2 hingga 10.64.20.62. Nah, barulah untuk menutup kita akan beri satu lagi default IP untuk broadcast address yaitu di titik 63. Nah, jadi untuk 0 sampai 63 yang artinya tadi ada 64 IP itu adalah khusus untuk subnet di laboratorium komputer lantai 1. Lanjut, kita akan masuk ke laboratorium lantai 2, yaitu network address-nya itu melanjutkan dari broadcast address dari laboratorium lantai 1. Jadi di IP address 10.64.20.64. Nah, prefixnya di sini sudah berubah menjadi 27 karena dia nilai H-nya juga berubah tadi kan. Nah, untuk gateway-nya tetap dia pakai di titik 65 dan range host usable-nya dari 66 sampai 94. Karena kan tadi dia cuma menerima 32 kan host-nya. Jadi di sini cuma sampai 32. Dan untuk broadcast address-nya itu di 10.64.20.95.
Begitupun selanjutnya sama untuk laboratorium lantai 2 di Lab B, Lab C, dan Lab D. Hingga dari semua total network yang kita gunakan itu dari 10.64.20.0 hingga 10.64.20.191 yang artinya kita telah menggunakan total 192 IP address. Dari total yang disediakan itu adalah 200 untuk di slash 22 itu 1000 pokoknya dari titik 1000 lebihan gitu. Jadi masih banyak sisa-sisa dari IP yang belum kita gunakan. Nah, sisa-sisa ini nantinya mungkin bisa digunakan untuk pengembangan VLAN dan subnetting pada kemudian hari seperti itu. Mungkin untuk perhitungan subnetting dan perencanaan jaringan VLSM-nya sampai sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naila. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan perancangan struktur jaringan logis yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi untuk struktur jaringan logis ini menjelaskan bagaimana setiap laboratorium berkomunikasi melalui router pusat, serta bagaimana aliran data ini dapat berlangsung dari subnet ke subnet lainnya, atau menuju jaringan luar. Jadi setiap laboratorium itu memiliki subnet masing-masing berdasarkan hasil perhitungan VLSM. Seluruh subnet terhubung melalui satu router utama yang berfungsi sebagai pusat pengendali rute dan sebagai gerbang menuju jaringan eksternal. Dan pada sisi internal ruangan, seluruh komputer terhubung ke switch distribusi, yang mana switch ini memastikan bahwa perangkat dalam laboratorium berada pada satu domain broadcast sesuai subnet masing-masing. Dan struktur logis ini memberikan beberapa keuntungan. Segmentasi per subnet memungkinkan pengurangan broadcast yang berlebihan. Selain itu, administrator dapat melakukan pengawasan dan pengamanan jaringan dengan lebih mudah karena setiap ruangan terisolasi secara logis. Baik, untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Feby. Kepada Feby, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Ferdi. Selanjutnya itu desain topologi. Yang pertama itu ada topologi logikal, di mana segmentasi itu yang berdasarkan penjelasan tadi itu ada lab di lantai 1 dan sampai dengan lantai 2 yaitu lab D. Di mana lab lantai 1 itu mendapat 10.64.20.0/26 sampai dengan lab D itu 10.64.20.160. Masing-masing subnet itu punya gateway di alam pertama. Dengan pembagian ini, tidak ada overlap dan seluruhnya masih berada dalam network utama yang sama. Selanjutnya diagram lokal. Secara logikal, seluruh komunikasi antar subnet dikendalikan oleh satu router pusat. Router ini dibuat menggunakan yang akan dikoneksikan ke switch masing-masing lab, sehingga setiap lab punya switch sendiri agar broadcast tidak tercampur antar ruangan. Selanjutnya itu prinsip kerja logikal, yaitu router sebagai core layer untuk mengatur aliran data antar subnet, lalu switch berfungsi sebagai distribusi lokal per laboratorium, lalu setiap PC hanya menerima trafik dari subnetnya sendiri, komunikasi keluar diarahkan melalui gateway, lalu topologi ini mengurangi broadcast berlebihan dan meningkatkan stabilitas jaringan. Selanjutnya itu ada topologi fisik, di mana penempatan perangkatnya itu ada router utama ditempatkan di ruang administrasi lantai 1. Lalu di labor lantai 1 akan menggunakan 2 switch 24 port untuk 45 PC. Lalu lantai 1 ke lantai 2 akan terhubung melalui kabel backbone via riser gedung. Lalu masing-masing lab lantai 2 yaitu lab A sampai D menggunakan 1 switch 24 port. Access point ditempatkan di koridor lantai 2 dan terhubung ke switch terdekat. Jadi kebutuhan perangkatnya itu yaitu ada router yang 1 unit, switch 24 port 6 unit, PC totalnya 137 unit, dan media kabel UTP 6 ditambah RJ45 untuk kecepatan hingga 1 Gbps. Desain fisik memastikan distribusi stabil, menghilangkan ketergantungan pada repeater, dan serta meminimalkan gangguan jaringan. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Feby. Untuk penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Aldo. Kepada Aldo, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan ini atau pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana topologi jaringan untuk laboratorium komputer atau Labcom lantai 1 kami implementasikan di tools Cisco Packet Tracer. Agar lebih jelas, kita langsung saja ke toolsnya. Baiklah, jadi sebelum saya masuk ke penjelasannya, saya jelaskan dulu secara garis besar. Jadi setiap warna ini merepresentasikan
bagian-bagian yang ada pada tabel di bagian yang ada pada tabel yang kita bagi-bagi subnetnya atau kita bagi-bagi IP-nya yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi ini adalah laboratorium lantai 1, laboratorium 1 lantai 1, UPT Bahasa. Ini adalah laboratorium 2 yang berada pada lantai 2 di Pusat Bahasa, diwakilkan dengan warna ungu. Dan ini adalah laboratorium B yang masih berada di lantai 2. Mulai dari ungu ini hingga ke kanan ini berada di lantai 2, sedangkan hanya yang biru ini yang berada pada lantai 1. Ini laboratorium B lantai 2 direpresentasikan oleh warna hijau. Ini direpresentasikan oleh warna merah. Laboratorium C lantai 2. Dan sedangkan ini direpresentasikan dengan warna oranye, yaitu laboratorium D lantai 2. Baiklah, saya langsung saja ke inti masalahnya, yaitu laboratorium 1, lantai 1 PT Pusat Bahasa UNAN. Jadi lantai 1 menggunakan subnet 10.64.20.0 prefiks 26. Dan seluruh komputer di lantai ini ditempatkan pada VLAN 10. Sebelum kita masuk ke VLAN 10, saya jelaskan lagi. Jadi kelima labor ini kita bagi menggunakan VLAN 10 hingga 50. Ini 10, ini VLAN 10, laboratorium A lantai 2 VLAN 20, laboratorium B lantai 2 VLAN 30, laboratorium C lantai 2 VLAN 40, dan yang terakhir laboratorium D lantai 2 VLAN 50. Jadi kembali ke VLAN 10 atau yang ada lantai 1, jadi semua perangkat di lantai 1 masuk ke satu VLAN yang sama. Dari sisi perangkat, kami menggunakan satu router, yaitu router 2911, seperti yang ada pada gambar ini. Nah, router 2911 ini merupakan router utama, dan kemudian satu switch core atau satu switch terminal, yaitu switch 3650 sebagai pusat distribusi dari data. Setelah itu ada dua switch 2960 yang kami hubungkan secara cascade antara switch A dan switch B di lantai 1 untuk dapat menampung total 45 PC yang ada di ruangan. Kenapa kami menggunakan dua switch? Karena satu switch ini berisi 24 port fast Ethernet. Karena PC-nya yang dibutuhkan host itu 45, jadi tidak mencukupi jika kami hanya menggunakan satu switch saja. Nah, untuk kembali ke sambungan tadi, untuk sambungan antara switch pertama dan switch kedua di lantai 1 kami tidak menggunakan trunk, karena lantai 1 hanya memakai satu VLAN saja, yaitu VLAN 10. Jadi di antara kedua switch itu cukup dikonfigurasi sebagai access port VLAN 10, karena tidak ada traffic VLAN lain yang harus dibawa lewat jalur tersebut. Ini juga membuat konfigurasi menjadi lebih sederhana dan lebih stabil. Yang menggunakan trunk justru adalah sambungan dari antara switch lantai 1 menuju switch distribusi, yaitu switch 3650. Karena jalur itu harus membawa beberapa VLAN sekaligus dari seluruh laboratorium yang kami analisis di UPT Pusat Bahasa UNAN. Dia merupakan pusat dari seluruh VLAN bermuara. Router juga kami konfigurasi menggunakan metode router on a stick. Jadi gateway VLAN 10 berada pada sub interface gig 0.0/0.10 dengan alamat gateway-nya 10.64.20.1. Semua komunikasi keluar dari VLAN 10 akan melewati gateway ini hingga sampai ke router. Agar semua PC mendapatkan alamat IP secara otomatis, router menjadi DHCP server untuk VLAN 10 dengan seperti yang ada pada gambar, dengan rentang IP dari 10.64.20.2 sampai 10.64.20.62. Seperti yang tertera, ini 10.64.20.8 masih masuk ke rentang tadi, dan PC terakhir
dengan IP 10.64.20.11 masih berada pada rentang tadi juga. Sesuai dengan rentang tadi, sesuai dengan hitungan tadi yang sudah ada dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dengan seluruh konfigurasi ini, topologi lantai 1 sudah tersegmentasi secara rapi dan siap untuk kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah uji konektivitasnya. Baiklah, kita masuk ke langkah uji konektivitas. Pertama, kami cek DHCP-nya. Hasilnya, seluruh di lantai 1 berhasil mendapatkan IP otomatis tanpa kami isi satu persatu menggunakan metode statik. Kami menggunakan metode DHCP. Seluruh PC host yang ada di lantai 1 berhasil mendapatkan IP otomatis dari pool 10.64.20.0 prefiks 26. Jadi DHCP sudah bekerja dengan baik. Seperti yang tertera pada layar, yaitu secara otomatis sudah mendapatkan IP-nya. Ketika kita tekan PC random juga sudah dapat IP otomatis karena kita menggunakan DHCP. Lalu uji yang kedua yaitu kami uji koneksi antar switch-nya. Karena kedua switch 2960 di lantai 1 menggunakan VLAN 10, maka seharusnya semua PC bisa saling berkomunikasi walaupun berada di switch yang berbeda. Ini switch pertama terhubung ke setengah PC, dan ini switch kedua, switch 2960 kedua yang terhubung ke setengah PC yang ada di 2960 juga. Nah, selanjutnya pada gambar bisa kita lihat pengujian. Sebelumnya kita uji dulu pingnya, uji konektivitas. Kita ambil dengan PC pertama dengan ping 10.64 dengan IP address 10.64.20.8. Kita akan melakukan ping dengan PC terakhir yaitu 10.64.20.11. Mari kita uji konektivitasnya. Pertama kita buka dulu command line interface. Kita ping PC terakhir tadi dengan alamat IP 10.64.20.11. Seperti yang tertera pada gambar, seperti yang tertera pada layar, PC yang kita tuju yaitu PC terakhir dengan alamat IP 10.20.11 sudah mereply. Ada 4 reply-nya seperti yang tertera pada gambar. Ini menunjukkan atau merepresentasikan bahwa antara PC yang pertama dengan PC yang terakhir di lantai 1 sudah terhubung. Sudah bisa kita lakukan komunikasi ping. Selanjutnya kita akan melakukan uji konektivitas yang kedua yaitu ping gateway. Seperti yang saya bilang tadi, gateway-nya untuk router yang menyambungkan ke lab 1 lantai 1 di UPT Pusat Bahasa Unan, alamat gateway-nya atau IP gateway-nya adalah 10.64.20.1. Mari kita uji. Empat titik 20.1. Nah, seperti yang tertera pada gambar, ini adalah alamat IP dari gateway yang kita gunakan untuk lab 1 lantai 1. Sudah ada replay dari gateway-nya. Ini menunjukkan bahwa uji ping antara PC dengan gateway yang ada, hasilnya sudah menunjukkan terhubung. Sudah ada balasan dari gateway-nya. Setelah itu, ujian terakhir ujian terakhir mungkin bisa kita coba antara switch antara PC random yang berada pada satu switch juga. PC yang pertama IP-nya ini dan PC yang terakhir masih dalam satu switch. IP-nya adalah 10.64.20.14. Kita uji ping. Coba kita ping 10.64.20.14.
Sudah ada jawaban replay dari 10.64.20.14. Ini menunjukkan bahwa antara sesama PC di satu switch di Laboratorium 1 Lantai 1 PT Pusat Bahasa Unan sudah terhubung dan sudah connect dengan baik. Nah, dari seluruh pengujian ini bisa kita simpulkan bahwa segmentasi VLAN 10 di lantai 1 berjalan dengan baik. DHCP IP-nya aktif, koneksi antar switch stabil, dan routing dan konektivitas antara PC dalam satu switch yang sama di lab 1 lantai 1 juga berfungsi dengan baik sesuai dengan desain yang kami buat di Cisco Packet Tracer ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Aldo atas penjelasannya. Selanjutnya itu untuk kesimpulan yang akan disampaikan oleh Zahra. Kepada Zahra, disilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan jaringan di UPT Bahasa Universitas Andalas terutama disebabkan oleh kurangnya segmentasi jaringan dan penggunaan perangkat yang tidak optimal, seperti repeater pada laboratorium lantai 1 yang menyebabkan koneksi tidak stabil dan lambat. Melalui progres identifikasi kebutuhan jaringan dan analisis lingkungan, ditemukan bahwa diperlukan perancangan ulang yang lebih terstruktur untuk memastikan jaringan dapat mendukung aktivitas praktikum dan ujian berbasis komputer secara optimal. Perancangan jaringan menggunakan metode VLSM dan desain topologi baru memberikan solusi yang lebih efisien, terstruktur, dan stabil. Jaringan menjadi lebih mudah dikelola, memiliki kinerja lebih baik, dan mampu mendukung kegiatan praktikum serta ujian berbasis komputer secara optimal. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami terkait tugas besar yang telah kami rancang. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.